Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat, salam presisi, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, para wakil ketua Komisi 3 dan seluruh anggota yang hadir hari ini, anggota Komisi 3. Lebih khusus lagi ada juga wakil ketua MPR yang hadir dan para perwakilan mahasiswa yang hadir di atas, para pengamat, Kapolda Sulteng beserta jajarannya, Wakapolda NTT dan seluruh jajaran yang hadir di ruang yang terhormat, di ruang Komisi 3. Pada kesempatan yang baik ini saya selaku Kapolda NTT dan seluruh jajaran Polda NTT menyampaikan rasa bangga dan mulia memasuki ruangan sidang Komisi 3 DPR RI yang mulia dan terhormat ini dan dapat bertatap muka langsung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, di mana dalam pertemuan dan forum yang terhormat ini kami percaya akan mendapatkan banyak masukan, pembelajaran dan pencerahan dari para anggota Komisi 3 yang terhormat. Sebagai mitra kerja Polri sekaligus yang akan mengawasi, mengarahkan, memperbaiki kekurangan-kekurangan serta menyempurnakan hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sehingga Polri, lebih khusus Polda NTT, dalam perjalanannya nanti dapat melaksanakan tugas dengan presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Pada hari ini Polda NTT dan beberapa pejabat Polda telah berada di ruangan ini atas surat undangan rapat dengar pendapat nomor B13034 PW 0110/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dengan kesempatan ini kami dapat menjelaskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek. Pada kesempatan yang baik ini kami perkenalkan pejabat utama sedikit yang mendampingi kami dan nanti akan membantu saya untuk menjelaskan lebih detail. Ya, di sebelah kanan saya ada Wakapolda, Brigjen Pol Awi. Sebelah kanannya lagi ada Irwasda Polda NTT, ada Kabid Propam, ada Kabidkum, ada atasan Ibda Rudi Soek adalah Kayanma. Sebelumnya adalah Kapolresta Aldinan Manurung, ada Karo SDM juga, Dir Intel, Dir Reskrim Dir Reskrim Sus, Kabid Humas, dan Dir Samapta yang mewakili kami datang di tempat ini. Secara singkat kami jelaskan bahwa kejadian yang terjadi menimpa ataupun yang dilaksanakan oleh salah satu anggota kami, Ibda Rudi Soek. Sebelumnya kami tidak tahu Ibda Rudi Soek ini siapa sesungguhnya, tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri, satu bernama Yohanes Suhardi, Kasat Reskrim Polresta Kupang, kemudian yang kedua Ibda Rudi Soek yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau Kaurbin Ops Reserse
Polresta Kupang, dan 2 polwan, yaitu Ibda Lucy dan Brigadir Jin. Nah, ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan. Melaksanakan hiburan, kemudian minum minuman beralkohol. Nah, atas peristiwa ini, maka Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda secara dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan sampai kepada peradilan kode etik, karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, 3 orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus di tempat khusus selama 7 hari. 3 orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi 1 orang atas nama Ibda Rudi Soek tidak menerima, memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, hakim banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Dan pada saat sidang banding, menurut hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan celah dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan demosi selama 3 tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibda Rudi Soek tidak menerima dan menyatakan banding, sehingga dalam banding didalami sejujurnya bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkaraoke ini adalah Ibda Rudi Soek, dan itu semua dibantah. Oleh karena itu diputuskan ditambah hukumannya, 1 saja hukumannya ditambah, yaitu